Selamat datang di ROAS, ramalan obrolan advertiser sukses. Kali ini gue kedatangan tamu spesial ya, teman dan juga member dari Akademi Marketer, yaitu Akbar. Tapi dia gak mau dipanggil Akbar, dia tuh maunya dipanggilnya Parno. Apa kabar Akbar? Gak usah ketawa-ketawa lu, senyum-senyum doang di sini. Jadi backstory dikit ya. Kenapa si Akbar ini datang ke sini? Yang pertama nggak gue suruh gitu ya, tiba-tiba nongol lagi gitu ke sini main ke kantornya Amark karena katanya lu mau belajar atau mau menghilangkan kegalauan sih sebenarnya ke sini? Semuanya sih Mas. Semuanya. Oke, ya katanya mau berguru, mau belajar plus menghilangkan kegalauan. Tapi yang gue paling bingung lagi, apa yang mau dipelajari? Parno, lu kan udah bisa dibilang sebagai advertiser udah berhasil lah ya. Dan sekarang ini historinya Akbar ini sudah bikin produk sendiri. Ya bisa dibilang brand ya. Brand sendiri. Nah, gue bikin podcast ini dadakan banget. Jadi gak ada brief sebelumnya. Jadi dia tiba-tiba kesini. Ya kan, Mas gue main ke kantor. Gue tembak aja di podcast yuk, ngobrol aja gitu kan. Meskipun kita sebelumnya udah sering ngobrol. Gue udah tahu nih ya belusukannya dia seperti apa. Cuman gue pengen share aja ke teman-teman. Supaya teman-teman tahu nih, kebayang historinya si Akbar ini seperti apa. Dari satu pertanyaan dulu Bar. Kenapa lu bikin produk sendiri akhirnya? Kenapa gak dropship terus? Nomor satu, sebenarnya gue bikin ini karena gue coba dari merek lain. Oke. Dan marketnya sangat-sangat bagus. Marketnya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Oke. By the way, produknya gue spill dikit ya. Produknya tuh ini ya, brandnya namanya Nopes ya. Ini bukan endorse. Tapi emang produknya bagus. Jadi dia jual beberapa cairan ya. Yang bisa mengusir yang pertama tikus. Dan juga bisa mengusir kucing. Tapi caranya berbeda ya. Bukan satu cairan bisa buat semuanya. Bukan cairan ajaib gitu-gitu. Jadi ini yang kebetulan yang lagi dibawa adalah yang anti-rat spray. Solusi ampuh untuk usir tikus. Nah kelebihannya kalau yang gue lihat. Produk yang dibuat sama Akbar ini. Dia ramah untuk makhluk hidup lainnya, betul? Diminum boleh nggak? Silakan kalau mau sih Mas. Aldi coba. Oke, jadi klaimnya itu ramah dengan peliharaan lain gitu ya, atau dengan manusia bahkan. Karena kan mostly kebanyakan kalau orang pakai racun tikus, mereka akan takut kalau misalkan kemakan sama hewan peliharanya sendiri. Ya kan, let's say lu punya kucing di rumah ya, kucing kesayangan lu, tiba-tiba lu tebarin aja, aduh banyak tikus, lu tebarin di luar, kucing lu lagi jalan ngelihat, apa nih cemilan baru, krauk, besoknya sakratul gitu kan nggak mau. Nah, pertanyaan gue yang paling tanda tanya, kenapa lu akhirnya bisa punya ide bikin racun tikus, di mana ini pasti udah banyak kompetitornya juga kan? Banyak. Lu lihat di marketplace juga teman-teman cari racun tikus banyak yang main, tapi kenapa lu akhirnya bikin yang ramah untuk peliharaan lain? Nah jadi problemnya tuh gue kan sempat cobain juga yang racun tikus itu. Nah banyak nih yang mau. Cuman satu pertanyaan yang selalu mengganjel nih, yang selalu tanyain, ini aman gak kalau kena kucing atau hewan lainnya atau anjing? Yang buat gue mikir akhirnya bikin ini. Terus akhirnya gimana caranya biar intinya tikus gak ada tapi tetap aman. Ya udah ini aja yang tikus. Cairan nih dia ya? Cairan. Semprot? Semprot. Lu udah testing sendiri? Udah. Dia tikusnya, sorry ya, mati atau dia tikusnya lari? Lari doang. Lari dia doang nggak betah di situ. Berarti tidak membuat si tikusnya ini KO gitu ya? Enggak. Akhirnya jadi bangke, enggak ya? Oke. Dia disemprotin di mana biasanya kalau di orang beli itu? Biasanya di kolong-kolong meja, kolong lemari, yang sering jadi sarang tikus aja. Mobil juga bisa? Mobil bisa. Berarti lu punya mobil parkir garasi gitu, semprotin kolongnya boleh? Boleh, aman juga. Ini buat gua bawa antar. Siap. Oke. Selain produk anti rat spray dari Nopes, apalagi turunan produknya? Ada anti cat spray, terus anti lizard spray juga ada. Anti cat, anti lizard. Iya. Anti lizard tuh apa aja definisinya? Kalau anti lizard tuh buat ngusir cicak Mas. Oke, cicak. Cicak. Alright, cicak. Ternyata orang tuh juga jijik sama cicak. Selain tikus sama kucing, ada juga orang jijik sama cicak. Oke, menarik nih. Gue baru tahu nih ada anti cicak. Ada. Gue sering lagi di meja makan rumah gue tuh tiba-tiba ada cicak gitu kan, nongol gitu. Nah itu langsung check out sih aja nanti. Linknya nanti kita taruh di deskripsi ya. Link Shopee-nya dia maksudnya. Oke. Anti cicak.
Bahannya alami semua? Alami semua. Gue bikin alami semua mas. Oke. Menarik. Anti tikus, anti kucing, sama anti tikat, anti cicak. Kalau kucing sih mungkin gua enggak ya, karena gua enggak. Kucing pasti yang sering buang tokai sembarangan. Yes. Tuh. Ya, cicak kepake sih. Cicak juga. Bahan-bahannya lu dapatnya gampang nggak? Bahan-bahannya gampang. Di Indonesia, apalagi di Indonesia itu terbilangnya sangat-sangat murah lah. Kalau di Indonesia. Soalnya pakai bahan-bahan lokal juga sih. Bahan lokal juga? Bahan lokal. Oke, boleh spill tipis nggak? Kira-kira dengan lu jalanin berbagai produk pengusir hewan ini, omset berapa sih yang udah lu dapetin? Omset yang paling gede sebenarnya baru bulan-bulan ini ya. Kita hitungannya kan per minggu tuh. Oke. Per ini kan 7989. Oke. Per botol? Per botol. Oke. Minggu-minggu ini gue sekitar 100 sekian botol. Itu buat kucing doang. Belum termasuk tikus sama cicak. Kan yang utama kan kucing sebenarnya. Berarti udah Ya, itu ambil 2 digit lah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai brand owner pemula. Nah, historinya kenapa sih, lu pertanyaan dasarnya belum kejawab, kenapa sih yang tadi ada di dropshipper yang enak gak punya produk, mutusin bikin produk sendiri? Lebih ke sayang aja sih mas. Ngapain gue jual merek orang mulu. Misalnya gue udah riset panjang lebar. Ujung-ujungnya brand mereka yang gede. Bukan brand gue dong. Tapi kan buat para pemula-pemula di luar sana yang mungkin belum punya knowledge seperti lu ya. Bikin produk itu kan satu susah, resource-nya mereka gak punya. Yang kedua, mereka takut buat nyetok. Itu gimana menurut lu? Dari yang kecil-kecil aja sih. Kecil-kecil itu gimana? Kecil-kecil nih misal. Gak tahu. Tadi kan pertanyaannya gimana gak tahu cara buat produk. Ada GPT loh. Asih. Gue ini dari GPT mas. Oh ya? Dari GPT, beneran dari GPT. Tapi lu R&D lu testing lagi? Yes. Dari GPT terus dari tesis. Orang luar tuh bisa dicari. Dari situ bisa. Tesis? Alright, oke. Terus kalau apa tadi soal stok ya. Soal stok gue awal-awal bikin tuh cuma 1 liter. Oke. Yang itu bisa jadi 4 botol, ini kan 250 ml. Oke. Dan itu modalnya sekitar kayak misal ya gak banyak lah, di bawah 100 kok. I see. Jadi kemasan segala macam lu pikirin juga? Iya. Lu ngambil kemasan, habis itu lu packing sendiri. Jumlah yang bantuin lu sekarang ada berapa? Sekarang sih gue cuma 2 orang ya. Yang gue yang pasarin sama satu lagi yang produksi sama kirim-kirim. Oh shit, cuma 2 orang doang? Cuma 2 orang. Lean banget dong? Yes. Cuma 2 orang? Iya. Gokil sih. Apa perbedaan terbesar yang lu rasain? Baik lagi pertanyaannya, gue akan cecer terus. Perbedaan terbesar yang lu rasain dari yang sebelumnya dropship gonta-ganti produk, sampai sekarang mainin produk sendiri. Game apa sih yang paling beda? Game yang paling beda, kalau brand owner tuh harus fokus sih. Fokus kemana? Fokus jalanin ini. Ya tiap hari cari tahu nih keluhan customer apa gitu. Soal tai-tai, tiap hari nulis tentang tai-tai mas. Bayangin mas. Coba di highlight, tai-tai apa? Tai warna oranye kah? Tai warna kuning? Tiap hari bahas tai kucing bahasannya. Kalau lihat di laptop tuh tulisnya masalah apa sih yang orang sebel soal tai kucing ini. Itu tiap hari bahasan gue. Berarti lu riset apa pain ya? Pain dari target market lu yang sering diganggu sama tai kucing. Tuh brand owner terus selain fokus, ya itu nomor 1 sih fokus doang sih paling susah itu. Kayak misal lihat ada produk dropship, ini laris banget, sebenarnya pengen mainin cuman jangan deh. Iya karena kan kalau lu dropship kan ibaratnya lu ngeriset banyak produk. Duit gampang. Yes. Duit gampang. Kenapa kok justru milihnya yang satu produk harus laku? Kalau dropship kan lu testing nih ya produk A, B, C, D dalam satu campaign lu tes wah nggak ada yang laku ya udah lu ganti lagi dengan E, F, G dan lainnya kan. Tapi kalau ini kan ya udah produk lu A ini gimana caranya dia harus laku. Iya itu yang susah banget ini fokusnya itu terus berbagai cari angle lalala segala macem. Angle berarti lu ngulik di angle iklan. Angle iklan. Konten dulu kalau konten iklan gue bikin sendiri. Terus sekarang sih serena aja KOL aja. Oh lu pakai KOL? KOL sekarang. Oke buat teman-teman yang gak tahu KOL berarti Parno ini pakai jasa influencer gitu ya. Nah KOL apa yang lu bidik buat ngiklanin si produk ini? Biasanya yang bunda-bunda sih. Bunda-bunda? Iya. Yang rumah tangga yang baru umur sekitar 30. Lalu marketnya emang di situ.
Alasannya karena marketnya emang di situ. Marketnya emang di situ. Kalau lihat dari datanya emang marketnya di situ. Data dari mana yang lu lihat? Dari dashboard, terus dari alamat-alamat pengiriman kan juga kelihatan. Alamat pengiriman. Iya. I see. Berarti lu ngeriset sampai ke dalam alamat pengirimannya itu di daerah mana aja. Apa yang lu dapat dari data nge-scraping alamat pengiriman? Jadi lebih tahu sih kemampuan ekonomi target market gue seberapa. Apakah yang beli dari daerah perumahan atau dari mohon maaf dari desa gitu? Nah, mostly penggunanya dari mana? Dari sini-sini aja mas, Tangsel mas. Oh iya? Iya. Dari kota besar? Iya, gue kirim paling banyak ke Tangsel loh. Paling banyak ke Tangsel? Tangsel paling banyak. Bintaro sini. Oh iya? Iya, Bintaro sektor biasa 8, 9. Emang banyak kucing liar sih kayak begitu tuh kan di belakang. Oke. Justru produk-produk ini jadi masalah di perkotaan besar berarti. Makanya lu setelah tarik data akhirnya lu putusin oke, ambil KOL yang ibu muda tadi dan tinggal di perkotaan supaya relate dengan kehidupan sehari-harinya dia. Iya. Oke, kalau boleh bocorin satu angle apa yang sampai sekarang itu paling works untuk konten iklan si produk lu ini? Sampai sekarang kan gue masih mainin satu produk yang difokusin. Kalau ini sih buat BAM aja sebenarnya. Kalau yang tikus, cicak itu buat BAM. Kalau yang kucing yang paling gacor tuh suka pup di keset sih mas. Suka pup di keset. Suka pup di keset. Terus kalau pipis kucing itu bekasnya nggak hilang sampai 1 bulan. Oh iya. Serius? Oh iya. Iya. Gue baru tahu sih. Gue nanya beneran sama cat lover mas. Gue risetnya masih gitu. Nah dropshipper nggak sampai segini nih. Susahnya brand owner. Kelas sih. Kelas. Sorry, tadi lu bilang BAM. Artinya produk seperti anti lizard sama anti rat ini sebagai ekstra aja. Ekstra aja. Berarti pembantu penjualan gitu ya. Berarti yang penetrasinya adalah si anti cat. Anti cat spray. Oke. Gue akan berusaha kontra lagi. Tapi kan one day nih, misalkan ada yang niru. Lu kan pasti akan kesulitan untuk ekspansi atau penjualan lu akan keganggu. Nanggepinnya gimana? Kalau buat kompetitor, sekarang aja udah banyak kompetitor ya mas. Oke. Gue kan sebenarnya juga kompetitor dari mereka juga kan. Tapi gue cari diferensiasi nih. Apa nih yang beda gitu? Apa yang beda? Gue pakai bahan 100% alami. Itu yang perbedaan gue paling nomor 1. 100% alami. Iya. Dan testimoni-testimoninya gue kasih beneran real semua. Gitu. Oke, so lu mainnya di positioning. Dari brand lu ini adalah dia menggunakan 100% alami. Serta aman untuk hewan peliharaan lain. Aman itu dalam arti si hewan peliharaan kita nanti akan mual-mual, nggak sampai mati atau gimana? Ya cuman menghindar aja sih. Menghindar aja ya. Oke. Konten iklan yang paling works, yang ada, yang seperti apa formatnya? Yang itu, kucing liar suka pup sembarangan di teras, di kaset, suka pipis di jok motor. Itu yang paling oke. Yang lu bikin sendiri kapan hari lu tunjukin ke gue itu? Iya. Bagusan konten iklan itu atau dari KOL? Sekarang lebih ngerasain dari KOL lebih bagus sih. Purchase tuh lebih stabil, benar-benar stabil. Oh ya? Iya. Kenapa? Lebih ke sosok figurnya aja sih yang. Sosok figurnya ya? Kalau misalkan tadi gue kan bunda-bunda ya. Sebenarnya omongan gue sih udah relate. Cuman kan muka gue gak relate mas. Iya muka lu masih kemudaan sih. Itu. Ketawa lagi. Oke. KOL lebih menjual. Ini tolong dicatat teman-teman ya. Jadi jangan asal kalau misalkan teman-teman mau endorse ya. Jangan endorse kalau mau pakai influencer, tapi tentuin juga sama target marketnya. Nah, si Parno ini pakainya adalah bunda-bunda. Even gue sendiri nggak di endorse sama dia gitu loh. Karena mungkin nggak relate gitu ya. Biasanya ngulik ads, tiba-tiba nyemprot-nyemprot pamerin anti kucing. Nah, beda nggak sih budget ads antara lu main dropship dulu sama si produk lu sendiri nih? Budget beda sih, beda kok, beda. Beda banyak. Beda lumayan lah, lumayan. Cuman kan gue mikirnya kayak kalau brand gue itu kan mainin lifetime value. Oke. Bukan cuma sekedar beli putus enggak. Gue mainin lifetime value-nya. Oke. Terus gue di situ kayak di paketnya gue kasih nomor HP. Nih lu kalau mau komplain, mau kritik, mau saran, langsung aja ke nomor gue. Oke. Kalau mau pesan lagi juga di nomor ini. Dah. Oh lu kasih kayak selebaran gitu? Iya gue kasih selebaran. Di dalamnya? Ha. Oke, nice. Nice. Jadi misal cost per purchase sampai 50.000.
Terus kadang juga dapat murah, kadang dapat mahal. It's okay, nggak apa-apa. Karena ada lifetime value-nya Ada tadi, lifetime repeat value. ordernya. Repeat order. Oke. Selain ads, apalagi yang lu mainin supaya produk lu ini tetap apa ya, ibaratnya lifetime value-nya tadi tetap terjaga? Paling di Shopee sih. Shopee. Lu mainin CRM juga nggak? CRM kemarin masih kendala buat cari toolsnya, jadi belum dapat yang oke banget gitu. Via apa? Kemarin pakai yang gratisan sih. Pakai yang gratisan, Rocket Center apa gitu. Oh, WA. WA. Berarti lu blast ke orang yang udah beli untuk beli lagi. Itu works. Itu works. Dapetin penjualan juga? Dapat. Tanpa iklan? Tanpa iklan. Nah, tuh teman dengerin guys ya. Jadi kalau kalian udah mutusin buat jalanin produk sendiri atau brand sendiri, jangan cuman mikirin iklan dan iklan doang. Tapi dilakuin sama Parno, dia sempat konsul juga sama gua. Mas, gimana ya caranya ningkatin lifetime value? Nah, pengalaman gua dari Red Gold adalah itu tadi. Lu blast aja orang-orang yang udah beli. Kalau produknya ini bagus dan memang works dan gak overclaim, harusnya orang akan beli lagi gitu. Itu yang lo rasain juga gak? Iya, bahkan gak usah di blast juga, kadang gak WA sendiri tuh. Beli sendiri? Iya, beli sendiri. Mas, saya mau beli satu lagi ini. Berarti tumpuannya itu si anti cat ya? Anti cat. Anti kucing ya? Kalau anti anjing belum ada? Anti anjing jarang orang Indonesia pelihara anjing. Banyak, ini gua ada anjing berapa nih? Di bawah tuh ada header 1. Wah, itu tinggal dikata-katain aja lah. Oke, anti anjing belum. Nextnya mungkin lu akan ekspansi kemana? Ekspansinya sih, maksudnya dari sisi produk kah? Dari apakah? Dari produk mungkin. Dari produk, gue mikirnya sih masih banyak produk yang belum gue mainin ya. Sebenarnya buat sekarang pun sebenarnya kebanyakan gue. Mostly yang berbahan kimia-kimia gini ya? Iya. Baru sebenarnya ini rat gue belum gue seriusin. Terus ada lizard, nanti ada yang ratgon yang kemarin. Belum diseriusin aja udah 2 digit ya omsetnya seminggu ya. Kelas. Penjualan paling banyak dari ads atau dari marketplace atau dari mana? Sekarang tetap dari ads. Tetap dari ads. Kalau dari Shopee itu gue track ternyata penjualan dari Meta Ads, Mas. Kok bisa? Nah, jadi orang lihat iklan gue nih. Dia nggak ngeklik di landing page, tapi dia ngecek profil gue, di bio ada link, ada Shopee-nya. Oke. Dia beli dari situ. Bio IG atau fanpage? Bio IG. Bio Instagram? Iya. Gue kan iklan di Instagram doang. Nggak di Facebook nggak. Oh, lu iklan di Instagram only ya? Iya, Instagram only. Berarti benar-benar visualnya harus bagus. Wah, harus sih. Nggak boleh enggak. Ada saran nggak buat teman-teman yang nonton video ini ya? Kalau lu mau bikin produk sendiri, konten iklannya harus seperti apa yang harus diperhatiin aspeknya supaya mereka nggak asal aja. Paham sih apa yang dimauin customer. Jangan ngasal. Pokoknya jangan jual barang yang lu nggak tahu itu aja. Lu yang nggak paham itu jangan jual. Udah, tuh. Tuh dengerin ya guys ya. Gue sering banget, even dulu waktu awal gue bikin IG, bisnis nggak iklan itu kan. Gue pernah bikin sebuah storyline. Ibaratkan ada produk madu nih. Ya kan, madu. Kalau lu jual madu, let's say madunya madu alami lah. Langsung ambil dari Hutan. Dari hutan, madu hutan. Lu jual madu gitu. Gak dikasih positioning yang tepat ya. Gak dikasih diferensiasi seperti yang lu bilang tadi. Bayangin di marketplace ada berapa ribu orang yang jual madu hutan yang sama, betul nggak? Tapi ketika madunya ini tadi dikasih diferensiasi, madu hutan khusus untuk orang yang diabetes mungkin, atau untuk orang yang pengen mata minusnya jadi sehat lagi gitu ya. Tapi nggak boleh overclaim ya, nggak boleh overclaim. Itu akhirnya marketnya akan lebih spesifik dan lebih terkerucut. Jadi teman-teman nggak bisa beranggapan bahwa, ini nggak tahu lu setuju nggak? Bisa nggak sih orang tuh beranggapan bahwa yang mau berjualan produk gue ini gue jual ya, marketnya semua orang. Bisa nggak? Marketnya semua orang. Ya dibuktiin aja. Kalau marketnya semua orang, kenapa semua orang nggak beli di lu gitu? Itu jawaban yang paling realistis dari Bapak Akbar, ya kan? Kalau lu bikin produk, ya lagi ya please, ya nggak bisa jualan online itu kalau bikin produk sendiri, lu beriklan tiba-tiba laku, nggak bisa. Ya lu harus tahu nih produknya buat siapa, yang make siapa, fungsinya apa, ya painnya kalau mereka nggak beli itu kenapa, dan gainnya kalau mereka beli itu kenapa. Ya, dan dalam kasus ini di anti red spray yang gue pegang dari Nopes adalah untuk orang-orang yang memang pengen
ngusir tikus tapi tetap aman buat keluarga dan juga hewan peliharaannya. Itu positioning yang very good kalau gue bilang. Buatnya nggak susah kan? Buatnya gak susah. Nggak susah. Risetnya awal aja sih. Gue kan gak ada background kimia sama sekali ya. Riset. Model GPT. Lu nggak ada background kimia, modal GPT bisa bikin produk sendiri. Motivasi apa yang tiba-tiba bikin itu yang gue bingung loh. Kalau gue kan dulu Saffron karena memang ya mungkin pada waktu itu 2020 kan lagi eranya COVID kan. Dan memang orang lagi concern banget sama kesehatan. Dan tiba-tiba waktu itu gue ingat ada orang namanya Patria Pima, dia introduce gue produk yang namanya Saffron. Sama, akhirnya gue keterusan. Wah yaudahlah gue cari supply yang banyak. Habis itu gue repackage, akhirnya Maklon. Tentunya begitu. Terus gue jual pakai brand gue sendiri. Nah, apa motivasinya lu akhirnya yang gak ada background kimia sama sekali, tiba-tiba bikin produk kimia? Gue lebih ke consider soal keamanan bahannya aja sih Mas. Transparansi bahannya siapa segala macam sih. Transparansi bahan? Transparansi bahan. Gue paling concern di situ. Soalnya gue pengen bener-bener gimana nih caranya produk bener-bener gue dapet lifetime value-nya itu. Oke. Biar orang repeat order, mau beli terus gitu. Jawaban lu kayak politisi sih, terlalu menggeneralisasi gitu loh. Oke. Spesifiknya deh. Spesifikin lagi. Apa motivasi utama? Kenapa lu pede sama produk ini? Nomor satu gue tahu kan bahan-bahannya juga kan. Segala macam gue riset ternyata emang beneran aman. Terus ya emang beneran manfaat sih. Yang ketiga cuannya oke. Cuannya oke. Kalau dikatakan cuan sebenarnya gak gitu oke ya. Daripada para dropshipper. Ini cuannya lebih dikit guys. Beneran ini cuannya lebih dikit loh. Lebih dikit. Daripada gue nge-dropship dulu dah. Oke. Dropship profit 50% gampang. Oke. Tapi kan gue dapat lifetime value-nya. I see. Ntar kalau udah jalan sendiri ya kan, udah ada di Indomaret let's say ya. Lu bikin lagi produk yang baru. Emang kimia-kimiaan itu enak gitu ya. Lu gak kepikiran bikin pembersih, pengkilap, apalagi penghilang buat otomotif gitu? Kalau buat yang otomotif sebenarnya bukan ranah gue sih Mas. Gue lebih ke yang rumah-rumah gitu. Lah kan lu juga gak ada basic kimia. Enggak, gue kan misinya kan yang orang-orang rumahan. Oke. Bukan yang kalau udah masuk pembersih mobil kan otomotif. Bikin baru lah brand lagi. Nah itu nanti, ini masih sentik-sentik guys. Bikin lagi lah baru. Gampang nanti aja. Oke. Satu dulu. Jadi teman-teman ya, conclusionnya adalah si Parno ini dulunya dropshipper. Gue inget banget dulunya dia masih ngiklan CTWA, sering konsul di Akademi Marketer, live bareng gue sama Neru kan. Nguliknya adalah iklan-iklan dan iklan gitu ya, settingnya seperti apa, terus sering nanyain KPI seperti ini gimana, ya kan? Dia tuh sering banget dulu nanya ke kita, Mas KPI ini gimana? Costingnya susah, jadi pikirnya pusingnya dari dashboard mulu. Nah sekarang ketika dia naik level sedikit jadi seorang product owner, brand owner belum bisa disebut brand owner yang sukses juga kan? Karena masih berupa product owner. Ya amin, semoga setelah ini brandnya naik. Yang dipusingin beda, yaitu gimana caranya mikir lifetime value. Gimana caranya mikir konten ya. Konten iklan. Gimana caranya mikir marketplace-nya tetap jalan. Marketplace ngiklan gak? Marketplace ngiklan kemarin gak jalan-jalan ya. Emang gue belum gitu belajar kan. Tapi yang dari Shopee itu penjualan cuma dari Meta juga Mas. Jadi gue masih bingung sih, dari Meta orang masuk ke IG di IG ada link tree-nya ya? Ada link tree-nya. Gue kasih linknya. Belinya pada di situ di Shopee. Padahal di Shopee lebih mahal loh. Iya juga ya. Tapi kan potongannya gede marketplace. Potongannya gede, iya emang. Makanya gue set kayak gitu. Di marketplace memang lebih mahal. Soalnya kan gue harus nalangin potongan itu. Oke, sorry gue ralat. Berarti yang di landing page itu lebih murah daripada yang di Shopee? Iya. Tapi orang justru closingnya di Shopee? Di Shopee. Wah. Kelas juga. Selisihnya berapa? 10%? Selisih harganya? Selisih harganya sih di LP kan gue ini jual 79. Di Shopee gue tuh kemarin jual ini bahkan 110 laku loh Mas. 110? 110 laku Mas. Damn. Laku ini 110 loh. Terus akhirnya sekarang gue udah turun kayak gue bikin 11-12 lah biar gak gitu. Kelas. Emang potongannya. Cuman kan gue gak bayar iklan Shopee juga. Marginnya kalau boleh tahu berapa? Margin. Bisikin aja. Bentar gue itu. 25 kalau margin. Marginnya gede guys. Marginnya gede. Oke pantes lu mau mainin ini no.
Dan marketnya bagus pada transfer, bukan COD. Pada transfer. Transfer. Bukan- Lebih banyak virtual akun mas. Pembayarannya mas. Virtual account. Virtual akun beneran. Berarti lu udah mulai jadi masalah kesekian nih RTS nih. Iya sekian. Kemarin tuh ngecek kan dari 101 deh. Dari 101 yang 1 RTS. RTS. 1% dong. Iya 1%. Oh shit. 1% RTS. Nah ini pentingnya market research. Jadi kalau kalian capek RTS, bikin produk sendiri. Tapi kalau kalian belum bisa ngiklan, belum jago banget ngiklan, belum jago banget marketing, jangan coba-coba jadi product owner dulu. Lanyahin dulu skillnya, benar nggak? Jadi si Parno ini nggak tiba-tiba jadi product owner, tapi dia berangkat dari dropshipper dan sekarang jadi product owner. Harapannya semoga jadi brand owner. Belajarnya di mana? Di Akademi Marketer dong. Di Akademi Marketer. Jangan lupa gue juga cantumin link di bawah, buku satu konten lagi punya teman gue. Sampai ketemu di video berikutnya.